Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat presentasi pada kesempatan kali ini. Baik, di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik sistem pendukung keputusan pemilihan smartphone menggunakan metode SAW dan WP. Baik, sebelum presentasi dimulai, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu yang terdiri dari yang pertama ada Mbak Erina Wijayanti dengan nomor NIM 202103004 dan saya sendiri Ayu Wulansari dengan nomor NIM 202103025 dan yang terakhir ada Muhammad Burhanuddin dengan nomor NIM 202103034. Baik, di sini eh, apa aja sih yang akan kita bahas? Jadi yang pertama itu ada studi kasus, yang kedua itu ada alternatif, dan yang ketiga itu ada kriteria, dan yang keempat itu ada metode, dan yang kelima itu ada demo. Baik, jadi di sini studi kasusnya ini membahas tentang penggunaan sistem pendukung keputusan atau bisa disebut dengan SPK dalam memilih smartphone yang tepat. Dalam era digital seperti sekarang ini, keberadaan smartphone sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dengan banyaknya pilihan smartphone yang tersedia di pasaran, seringkali sulit bagi konsumen untuk memutuskan pilihan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Terus yang kedua di sini ada alternatif, yaitu ya ada Apple iPhone 14 Pro Max, Samsung Galaxy S25 Ultra 5G, dan seterusnya. Terus di sini juga ada kriteria. Kriteria di sini juga terdiri dari nama smartphone, terus ada harga, ada RAM, memori internal, kamera, dan juga ada ukuran layar. Di sini kita menggunakan metode SAW, yaitu metode yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan untuk melakukan perankingan alternatif berdasarkan bobot yang diberikan pada setiap kriteria. Metode ini termasuk dalam kategori metode linear karena menggabungkan dan menjumlahkan nilai dari setiap kriteria yang dinormalisasi. Baik, yang terakhir itu ada demo. Jadi nanti demo itu codingannya atau kode programnya akan dijelaskan oleh Mas Burhanuddin. Oke, terima kasih waktunya. Berikut untuk sekilas codingannya. Jadi di sini kami dari kelompok 3 menggunakan framework Flash dan juga database dari MongoDB. Terus untuk operasi CRUD-nya sekilas saja. eh, Database API dari MongoDB. Berikut untuk routingnya. Yang pertama yaitu adalah login. Saat user berhasil login, maka dia akan diarahkan ke home HTML. Langsung saja untuk yang perhitungannya. Nah, ini adalah fungsi untuk metode SAW-nya.
Pertama-tama dia ngeluarin bisa apakahnya, lalu simpan normalisasi ke dalam vektor V. Setelah selesai, eh, dia melakukan perenggan dan dibalik reverse through, dibalik jadi yang terbesar ke terkecil. Selanjutnya, untuk yang metode WP, hampir sama dengan metode SAW. Yang membedakan adalah hmm, untuk perhitungan atribut apakah dia benefit atau cost. Kalau di SAW itu value dibagi dibagi max atau minnya. Kalau di WP dia pakai apa? Value sama value dikali bobot dipangkatkan, value dipangkatkan bobot ke i. Itu jika atributnya benefit. Kalau atributnya cost, dia value dipangkatkan minus bobot ke i. Selain itu sama hampir dengan SAW. Mungkin itu saja penjelasan kode backend-nya. Untuk selanjutnya, Baik, untuk selanjutnya akan ditampilkan untuk demo aplikasinya. Nanti bisa dibantu sama Mbak Irina Wijayanti. Di sini terdapat form login dengan username dan password. Username berupa admin dan passwordnya 123. Selanjutnya klik sign in. Di sini terdapat anggota kelompok 3 yaitu Mbak Ayu Lansari, Irna Wijayanti, dan Muhammad Burhanuddin. Di sini ada menu LinkedIn, GitHub, dan WA. Setelah itu, kita juga bisa pencet yang menu GitHub. Kita ke WA. Sebenarnya ini bisa, tapi di laptop saya WA-nya kadaluarsa, jadi kita lanjut saja. Di sini ada menu metode SPK, di mana terdapat dua metode, yaitu SAW dan WP. Kita ke metode pertama, yaitu SAW. Sebelum ke perhitungan, terlebih dahulu kita mengetahui yang pertama yaitu bobot kriteria. Ada harga berupa 25%, RAM 20%, memori internal 20%, kamera depan 20%, ukuran layar 15%, dengan tipe kriteria harga cost, RAM benefit, memori internal benefit, kamera depan benefit, ukuran layar benefit. Setelah itu, kita ke menu tambah data. Misalnya kita memasukkan nama data. Setelah itu kita tambah data. Data berhasil ditambahkan. Maka data yang baru yang barusan ditambahkan itu akan muncul di paling atas.
Setelah itu, jika ingin mengetahui hasil perhitungan, kita scroll ke bawah. Nah, ternyata smartphone yang terpilih yaitu Samsung Galaxy S23 Ultra 5G dengan nilai perhitungan 0,839. Jika user ingin mengubah data, dapat melakukan aksi ada button edit. Nah, ini diedit. Setelah diedit, edit data. Jika ingin menghapus, klik hapus. Selesai. Selanjutnya yaitu metode WP. Untuk bobot dan atribut seperti metode SAW. Seperti biasa, kita klik tambah data. Setelah itu, tambah data. Data berhasil ditambahkan. Maka akan muncul paling atas sendiri. Untuk melihat perhitungan WP, yaitu klik menu perhitungan WP. Nah, di sini. Maka smartphone yang terpilih yaitu sama seperti metode SAW, yaitu Samsung Galaxy S23 Ultra 5G dengan nilai perhitungan 0,125. Para pengguna juga bisa mendownload hasil perhitungan berupa bentuk file CSV, Excel, PDF, maupun langsung di print. Saya beri contoh. Ini berupa file CSV. Ini berupa file PDF. Dan bisa juga pengguna bisa mengcopy hasil perhitungan tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, jadi ini presentasi dari kelompok 3. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.